Minggu 29 Januari 2023 merupakan minggu biasa keempat bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Berbahagia, bergembira, dua sejoli berseri-seri. Lagu ini bisa dipastikan diperdengarkan tatkala upacara perkawinan dilaksanakan. Kebahagiaan dan kegembiraan menyelimuti hati mereka yang menikah pada saat itu. Tentu ini juga merupakan harapan atau keinginan mereka mengambil keputusan bersama untuk menikah. Bukan hanya saat itu, tetapi sisa hidup mereka dibayangkan sungguh membahagiakan. Perjalanan mencermati kursus persiapan perkawinan memberikan petunjuk padaku bahwa mereka tahu dan paham bahwa menggapai kebahagiaan bersama haruslah diperjuangkan. Banyak peristiwa akan mereka hadapi yang biasa dikenal sebagai badai atau kerikil tajam hidup berkeluarga. Mereka tahu dan paham, tapi bagaimana menghadapinya? Entahlah, kenyataannya ada saja perkawinan yang kandas. Pewartaan Sabda Bahagia Injil Matius mengingatkan saya untuk menyadari betul bahwa kebahagiaan tidak identik dengan bentuk atau cara hidup perkawinan. Dalam berbagai cara hidup, orang pun dapat mengalami kebahagiaan. Dalam berbagai situasi, orang dapat mengalami kebahagiaan. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan tergapai tatkala orang menempatkan kerajaan Allah sebagai nilai tertinggi. Sebagai nilai tertinggi, kerajaan Allah menempatkan berbagai nilai kehidupan berada di bawahnya. Dengan demikian, kerajaan Allah menjadi jati diri sekaligus arah hidup seseorang. Sebagai nilai tertinggi, menurut ajaran Yesus, orang seharusnya memiliki sikap batin sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Kejati dirian kerajaan Allah atau sebagai warga kerajaan Allah tentu menempatkan orang tidak melebihi Allah Sang Raja. Bagaimana mungkin orang dapat melampaui rajanya? Gambaran kerajaan menempatkan orang pada kesadaran bahwa hidup mati dirinya ditentukan oleh raja. Dalam kerajaan Allah itu berarti Allah lah yang menentukan hidup mati seseorang. Pada tataran konkret, orang menjalani hidup berdasarkan tata peraturan yang ditentukan atau disahkan atau diberlakukan oleh
Allah. Bagiku, gambaran kemiskinan menempatkan orang pada ketidakberdayaan dirinya. Tidak ada orang yang miskin secara finansial, secara sosial, atau secara yang lain memiliki daya saing di hadapan orang lain. Kenyataan yang kuhadapi, kemiskinan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, meski menyandarkan diri pada belas kasihan orang lain. Mereka yang menyadari diri sebagai warga kerajaan Allah tentulah menyadari bahwa kekuatan bertahan hidup berasal dari Allah. Karena bagaimanapun, orang miskin hanya dapat mengandalkan belas kasihan dari Allah. Allah yang berbelas kasih tentu akan memberikan kecukupan dalam hidup. Oleh karena itu, gambaran yang ampuhnya kerajaan Allah berarti warga atau rakyat dari kerajaan Allah. Sebagai rakyat, orang sekaligus memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup kerajaan Allah. Orang tidak sekadar menyandarkan diri pada belas kasihan Allah, tetapi sekaligus juga sungguh berkontribusi bagi kehidupan kerajaan Allah. Pada tataran konkret, orang tidak hanya patuh secara buta dengan berbagai perintah atau aturan kerajaan Allah, tetapi sekaligus mengembangkannya. Orang dapat menerjemahkan perintah atau aturan kerajaan Allah dalam berbagai situasi. Orang dapat menempatkan berbagai situasi dalam kerangka kerajaan Allah. Itulah kiranya arti kewargaan kerajaan Allah. Menjadi tanda tanya besar bagiku tatkala berjumpa dengan sabda, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apakah semua duka cita akan memperoleh penghiburan? Apakah semua penyebab duka cita tidak diperhitungkan sehingga orang berduka cita akan memperoleh penghiburan? Ada duka cita karena anaknya yang merupakan penjahat besar telah tertembak mati. Ada duka cita karena investasi di kasino musnah. Apakah duka cita seperti itu juga akan memperoleh penghiburan? Mungkin benar bahwa duka cita orang semacam itu akan memperoleh penghiburan. Namun terbersih di batinku bahwa penghiburan itu tidaklah mendalam, hanya semu atau dangkal, sehingga menuntut adanya arus penghiburan dengan cara yang salah. Aku pikir sabda penghiburan itu haruslah diletakkan dalam kerangka nilai tertinggi, yakni kerajaan Allah. Perjuangan berat menegakkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari tentulah akan membawa duka cita. Berkorban bukan lagi sesuatu yang asing, sebab atau latar belakang kerajaan Allah yang membawa kedukaan inilah kiranya yang akan membuat seseorang memperoleh penghiburan. Oleh karena itu, bagi mereka yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, seharusnya tidak perlu khawatir sebab ada jaminan sabda Yesus bahwa mereka akan memperoleh penghiburan. Bagiku, kelemah lembutan menunjuk pada sosok yang senantiasa menjaga perasaan orang lain. Ia memiliki sikap dan perilaku ramah terhadap orang lain. Ia mampu menunjukkan ketidaksetujuan terhadap orang lain dengan cara halus, sehingga orang lain mampu memahami ketidaksetujuannya. Ia tidak marah, tidak mencaci atas kesalahan orang lain. Lemah lembut merupakan ekspresi orang yang mengenal dirinya sendiri dengan baik. Ini dapat ditemukan sebagai hasil dari pengolahan hidup, bisa juga anugerah ilahi. Orang yang mengenal dirinya sendiri tentu akan mengenal sikap dirinya terhadap kecenderungan-kecenderungan dirinya sendiri.
Apakah ia akan marah tatkala dirinya berbuat salah? Apakah ia akan mendendam terhadap dirinya sendiri atas kesalahan berat yang telah dilakukannya? Kelemah lembutan aku mengerti sebagai sikap terhadap diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri yang baik tentulah akan terekspresikan juga pada sesamanya. Bagaimana diri sendiri diperlakukan menentukan sesama diperlakukan oleh dirinya. Dalam hal ini, aku mementingkan pengolahan batin terus-menerus dibandingkan rahmat ilahi. Disabdakan, berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di sini, aku memahami bumi sebagai tempat tinggal. Orang dikatakan akan memiliki bumi berarti orang menempatkan tempat tinggalnya sebagai yang bernilai dalam hidupnya. Namun tempat tinggal itu tidak hanya miliknya sendiri. Bumi merupakan tempat tinggal hidup seluruh umat manusia. Dengan memiliki bumi, berarti orang menjadi bagian dari seluruh umat manusia. Sebagai bagian dari seluruh umat manusia, seseorang mau tidak mau terlibat dalam pemeliharaan bumi seutuhnya. Ia tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya untuk merawat bumi. Sikap yang perlu dimiliki orang dalam merawat bumi adalah lemah lembut terhadap sesamanya. Ia bukan pemarah, tapi penyabar. Ia tidak menolak kehadiran sesamanya, tetapi dengan ramah menerimanya. Dengan halus ia menegur kesalahan orang lain. Dengan demikian, memiliki bumi dapat berarti mendapat tempat di hati setiap orang. Gelagat orang lapar Anda tahu. Gelagat orang haus pun Anda tahu. Pada masa puasa dapat dilihat bagaimana orang lapar dan haus. Secara fisik, gelagat lapar dan haus menuntut pemenuhan dari kekurangan yang terjadi. Orang lapar harus segera makan, demikian pun orang haus segera minum untuk menghilangkan kehausannya. Makanan dan minuman menjadi pemenuhan kebutuhan pokok orang lapar dan haus. Bagaimana tidak makan dan tidak minum dalam jangka panjang tentulah akan mengakhiri hidup seseorang, tentulah Anda tahu. Maka sabda berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan menyangkut hal hakiki yang menentukan hidup manusiawi. Orang lapar harus segera makan, orang haus harus segera minum. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran harus makan dan minum apa? Apakah kebenaran menentukan hidup, mati manusiawi? Orang sadar tentu tahu bahwa yang benar haruslah ditegakkan. Orang jahat sekalipun tentu sadar bahwa ia disebut jahat karena melakukan kesalahan-kesalahan. Maka, bagaikan orang lapar dan haus akan makanan dan minuman, orang lapar dan haus akan kebenaran berarti mengendaki kebenaran terwujud dalam kehidupannya. Kelaparan dan kehausan akan kebenaran ini harus dipenuhi agar terhindar dari malapetaka dalam hidup. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran mengendaki sungguh kebenaran tidak dapat ditawar. Orang mau tidak mau harus berbuat, bersikap, dan bertutur kata yang benar. Gambaran hidup manusiawi dari bapakku bahwa orang enggone salah, artinya tempatnya kesalahan, menunjukkan bahwa orang tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Bagaikan orang kelaparan dan kehausan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, menyadari bahwa hal itu harus ditutup dengan kebenaran. Kesalahan-kesalahan yang terjadi seharusnya mendorong orang untuk evaluasi diri, menghindari kesalahan-kesalahan yang sama, dan memperbaikinya sehingga menjadi lebih baik.
Orang semacam itu tidak hanya dikatakan sebagai yang berbahagia, tetapi sungguh dianjurkan berbahagia. Ini bukan sekadar janji, karena pemenuhannya dipastikan oleh Allah sendiri. Allah yang berbelas kasih tentu akan membimbing orang pada kebenaran ilahi yang kekal dan tidak digerogoti kelemahan-kelemahan manusiawi yang cenderung berbuat salah. Kesan kuat padaku terhadap sabda kemurahan dari Yesus adalah kesadaran akan ketidaktulusan. Ketidakturusan begitu mendalam, sehingga relasi antar pribadi maupun antar kelompok diwarnai oleh hukum balas membalas, kasih kepada Allah dan kepada sesama sirna dalam kehidupan manusiawi. Oleh karena itu, sabda tentang kemurah hatian bagiku menekankan ketulusan. Orang tidak mengharapkan sedikit pun balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Murah hati menunjuk pada sikap suka atau mudah memberi. Dalam kenyataan konkret, orang akan melihat bahwa orang bermurah hati tidak pelit, memiliki kasih sayang, suka menolong, dan sungguh baik hati. Orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Kebahagiaannya terletak pada pancaran ilahi dalam kehidupan manusiawi. Allah yang murah hati terpancar nyata pada kehidupan pribadi-pribadi manusiawi. Berbahagialah orang yang murah hati, karena telah menerima kemurahan dari Allah. Tradisi mistik Perjanjian Lama bertumbuh pada kerinduan memandang wajah Allah. Perjumpaan mistik sekalipun bapak-bapak bangsa seperti Abraham hingga Musa sebatas pada tanda-tanda kehadiran ilahi dan mendengar suaranya. Kerinduan memandang wajah Allah mengungkapkan kerinduan perjumpaan mendalam dan sepenuhnya dengan Allah. Bagaikan orang yang mencinta, perjumpaan ini sungguh dirindukan secara mendalam. Oleh karena itu, orang yang mencintai Allah selalu berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Kesucian yang dibangun tidaklah berarti menyingkirkan kenyataan noda dosa yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Kesucian menyangkut kerendahan hati akan kenyataan diri yang dipenuhi dengan noda dosa dan mengharapkan belas kasihan Allah. Orang yang rendah hati tidak terpaku pada kesalahan dan dosa atas dasar kasih sayang dan kesetiaan Allah. Orang yang membangun kesucian seperti itu kiranya yang dikatakan berbahagia oleh Yesus. Orang yang menyadari diri akan keterbatasan cintanya pada Allah dan tetap merindukan perjumpaan utuh dengan Allah akan diberkati dengan rahmat penyatuan ilahi. Inilah kebahagiaan mereka yang suci hatinya. Disabdakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada identifikasi antara anak-anak Allah dan pembawa damai. Anak-anak Allah tentu membawa damai dalam hidupnya. Dengan sabda itu, sebaliknya berlaku. Mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Siapapun yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Mereka lah yang dikatakan sebagai yang berbahagia. Kebahagiaan anak-anak Allah terkait dengan hubungan mesra antara umat manusia dan Allah. Hubungan itu tidak sekadar hubungan raja dalam kerajaan Allah dan rakyatnya, yakni umat manusia. Hubungan pembawa damai sangatlah istimewa dengan Allah. Ada ikatan batin antara keduanya. Tentunya anak-anak memiliki hak waris dari Allah. Ikatan batin dan hak waris itu ditunjukkan dengan kedamaian. Pembawa damai tidak sekadar mewarisi kedamaian ilahi, tetapi sungguh telah mengalami kedamaian
di dalam dirinya sendiri sebagai buah dari pengolahan batin. Mereka yang membawa damai dalam kehidupan umat manusia pada dasarnya telah mengalami kedamaian ini. Oleh karena itu, sungguh layak dan sepantasnya mereka adalah orang yang berbahagia. Disabdakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sering dimengerti bahwa kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Terkait dengan penggunaan kata sehari-hari, aku rasa ada perbedaan antara surga dan Allah. Tanpa berpanjang kata surga menunjuk pada situasi kebahagiaan abadi yang dirindukan umat manusia. Gambaran kerajaan surga berarti kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan selamanya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu siapakah yang memiliki kerajaan surga itu? Tentu saja Allah. Allah ada dalam kebahagiaan kekal. Namun demikian, dari sabda Yesus kita mendapati bahwa umat manusia pun dapat mengalami kebahagiaan ilahi. Itu berarti bahwa umat manusia pun menjadi pemilik kerajaan surga. Umat manusia pun menjadi pemilik kerajaan Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah pejuang kebenaran. Sebagaimana diketahui, tidaklah mudah untuk menegakkan kebenaran. Identifikasi kebenaran dengan kehadiran ilahi tentu sangatlah mudah dipahami, namun sangat sulit untuk diwujudkan oleh karena ancaman yang mengena pada seseorang yang memperjuangkannya. Ambillah contoh menegur seseorang yang berbuat salah. Apakah dengan mudah mengingatkan orang tersebut? Apakah mudah mengajaknya untuk bertobat? Sabda Yesus meneguhkan mereka yang mengalami penderitaan karena menegakkan kebenaran secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bukan rahasia lagi, orang tidak mudah mengambil sikap pribadi di tengah lingkungan kerja atau masyarakat luas. Arus dasar pada umumnya sering berseberangan dengan sikap pribadi. Namun bagi mereka yang sungguh memperjuangkan kebenaran, sekalipun mengalami berbagai penderitaan, tetaplah memiliki kebahagiaan surgawi. Mereka dikatakan berbahagia oleh karena kebenaran. Yang terakhir sangatlah relevan bagi umat beriman. Tentu sangatlah tidak mudah menjalani hidup sebagai murid Yesus. Fitnahan, celaan, dan penganiayaan akan dialami seringkali hanya karena membawa identitas Yesus. Sebaik apapun umat beriman di tengah masyarakat, hanya karena Yesus, umat beriman tetap mengalami berbagai kesulitan. Tidak jarang umat beriman kalah dalam hidup bersama dan rela menutupi identitas dirinya yang membawa Yesus. Itu karena hidup yang terasakan berat, bahkan sangat berat sebagai orang beriman. Tidak jarang umat beriman kalah dalam hidup bersama dan rela menutupi identitas dirinya yang membawa Yesus. Itu karena hidup yang terasakan berat, bahkan sangat berat sebagai orang beriman. Tidak mudah, bahkan terseret arus, tatkala umat beriman berinteraksi dengan sesamanya. Yesus tidak hanya digadaikan untuk ditebus kembali nantinya, tetapi sekaligus ditinggalkan atau disangkal. Sabda Yesus menegaskan agar para pengikutnya justru berbahagia karena identitas Yesus yang dibawanya. Bagi mereka yang dicela, difitnah, dan dianiaya oleh karena Yesus akan memperoleh upah yang besar di surga. Upah itu tentunya kebahagiaan abadi,
yang tidak dapat tergerus oleh berbagai fitnahan ataupun penganiayaan. Berbahagialah umat beriman, oleh karena Yesus akan membahagiakanmu di surga. Amin.